enggak, kita tidak ngelihat dari situ. Tapi yang benar ya memang harus yang benar. Kalau ya salah gitu. Menyampaikan ya, enggak ya. Perkara Nikita Mirzani ini seharusnya tidak terjadi kalau BPOM bekerja. Itu pertama. Kan tugas dia meriksa itu. Kalau BPOM bekerja, Nikita Mirzani itu tidak akan melakukan itu. Tapi alat negara ini kan nggak bekerja. Akhirnya saya bilang tadi BPOM itu menjadi badan pembuat onar masyarakat. Itu tugas mereka memeriksa produk-produk itu yang bermasalah apa enggak. Iya Ica, harus dirubah itu. BPOM besok ciptakan, tulis BPOM, badan pembuat onar, bubarkan itu. Ngapain kita gaji-gaji itu? Rekam aja, rekam Dons, rekam Dons ya, rekam. Nanti kau laporkan aku nih, Yamin Nasution, kau laporkan. Hai. Aduh. Memang kau ini Bang, kau cari musuh sebenarnya. Aduh. Kalau BPOM itu kan begini kan? Apa fungsi BPOM berdasarkan perintah undang-undang? Yang kedua, siapa yang menggajinya? Kalau ada warga negara yang melaksanakan pekerjaan BPOM, itu menunjukkan BPOM bekerja atau tidak? Tolong di-share-share ya teman-teman ya, share sebanyak-banyaknya biar room ini minimal 600 atau 1000 orang. Astagfirullah. Kita akan buka setengah jam lagi ke depan, setengah jam ke 30 menit ke depan bersama Rada Safitri. Oh tidak, 30 menit ke depan bersama Bang Yamin, host yang mau Parkun hostnya. Hostnya Parkun. Aduh pemirsa, Nigol. Ada Mambel, ada Mambel ya? Naikin Mambel, ada Mambel gak? Mambel, naik dong Mambel. Kalau ada Bunda Korla naik juga sekalian, biar 5 juta orang sekalian. Kenapa sih Bang Yamin? Apa yang bikin kamu tuh segitu pengen banget untuk masuk ke kasus ini Bang Yamin? Aku mayoritas setiap perkara aku kritik. Setiap penegakan hukum aku kritik. Setiap keadilan, setiap sesuatu yang kuanggap berdasarkan ilmu pengetahuanku bermasalah, khususnya hukum, akan masuk. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa kamu lihat di kasus Nikita ini ada tidak ada yang tidak adil di sini? Ketidakadilan di kasus Nikita. Banyak. Contohnya, coba dijabarin itu seperti apa? Oke, dalam kita ini kan negara hukum ya. Pasal 1 ayat 3 negara hukum. Apa jaminan negara hukum itu? Adanya ketaatan terhadap hukum. Adanya hukum itu kan diciptakan untuk kepastian kepada Rada. Lalu ada orang yang berdagang produk abal-abal. Ini kurang lebih begitu ya. Ini ada seseorang atau 2 orang atau 3 orang atau berapa orang yang berdagang produk yang melanggar administratif. Kemana BPOM-nya pertama kali? Kemana BPOM-nya? Tidur? Nggak kerja? Kan gitu. Kemana BPOM-nya? Makan gaji buta? Makanya kusingkat BPOM itu menjadi akhirnya tafsir di kepala saya itu BPOM itu badan pembuat onar di masyarakat. Kalau dia tidak laksanakan tugasnya, dia tidak akan ada orang yang bermasalah. Baik harga, izin, segala macam itu. Kan itu. Iya kan?
Oke, kita masuk nih. Seorang Nikita Mirzani saat ini sedang diproses di pengadilan. Dalam proses hukum pidana itu begini, ada Kak Ralda itu melanggar hukum, dianggap merugikan seseorang, dituduh merugikan seseorang dan melanggar hukum, melanggar hak dan melanggar hukum. Dua, bagaimana prosesnya? Ada aturan hukumnya, harus tunduk dan taat pada aturan hukum. Gitu. Jadi kalau nggak taat bagaimana? Kalau nggak taat bagaimana? Kira-kira itu satu kejahatan apa enggak? Kalau ada orang yang, apalagi pejabat nih, pejabat negara itu, khususnya jaksa, hakim, polisi dan seterusnya. Ketika satu undang-undang itu dilahirkan, maka setiap orang wajib dianggap tahu. Asas hukumnya itu ignorantia legis neminem excusa. Tidak ada anggapan Ralda itu tidak ketahuin hukum saat undang-undang itu disahkan. Apabila seorang warga negara melanggar hukum yang sudah ditetapkan, maka dia harus dihukum. Tujuannya dua. Satu, menjaga marwah penegak hukum, menjaga marwah pembentuk undang-undang, lembaga negara semuanya. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Gitu ya. Dalam prosesnya, contoh nih, pasal 181 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ayat 1 mengatakan, Ketua Majelis bertanya kepada terdakwa tentang alat bukti yang dihadirkan di ruang sidang. Ketua majelis itu bertanya begini pertanyaannya, apakah kamu kenal barang bukti ini? Itu sejalan dengan konsep dalam hukum pidana itu hakim harus bersifat aktif. Pernah nggak sih hakim melakukan itu? Nanti kita akan berbicara tentang alat bukti yang sah itu yang diatur di pasal 44, di mana dibuat, bagaimana cara ngambilnya. Pernah nggak? Kalau hakimnya aja udah menabrak dari sekarang, nggak pernah melaksanakan. Ralda mau mengatakan itu adil, menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Nanti ku kata-katain, keluar kata-kataku, kalau aku kesel keluar yang kasar-kasar, nggak enak ya kan? Kita kan begitu ya. Yang membuat rusak penegakan hukum itu pada dasarnya dari mereka sendiri. Mereka mau membangun masjid dengan, mereka ingin, kan contohnya begitu ya, sekelompok orang ingin membangun rumah ibadah dengan duit hasil mencuri, kan itu sama aja itu. Oke, buzzer silakan berdatangan. Gue mau masuk sedikit, Bang Yamin. Benar, Pak. Ada syarat untuk menjadi buzzer, hanya ada satu, Kak Ralda. Apa itu? Ketika ditanya bosnya, apakah kamu punya otak dan pikiran? Punya, Tuan. Tolong kamu buang, karena dalam pekerjaan menjadi buzzer, kamu hanya dibutuhkan tidak punya otak, sehingga kamu tidak punya malu. Kamu ngetik aja. Udah, jangan gunakan otakmu. Itu. Gimana Bang CB? Bang CB gimana Bang CB? Ya kan Bang CB? Gue lihat ini ya, fungsi BPOM sebagai regulator dalam konteks ini ya. Kenapa lu ketawa-ketawa, Bang Yamin? Ini gue nggak enak ini. Lu ini Bang Yamin nih dari tadi nama kita di spill terang-terang sama dia. Tunggu lu ya. Ini selesai, lu tunggu lu. Lagi mana gua jemput kita ngopi. Ini 145 orang ini harus dikonsum ya. Itu ya. Dia nih tadi itu karena ada si Milo, Cibi, ada Milo dan kita ngomongin tentang perempuan, ya kan? Tentang perempuan karena Milo bilang perempuan independen itu keras kepala dan lain-lain.